Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra Rahmadani dengan nomor stambuk F2019-01095, kelas C2 Program Studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kimia medisinal yang membahas mengenai antibiotika, beta-laktam, dan mikrolida. Pembahasan yang pertama yaitu antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa cincin beta-laktam. Senyawa ini bekerja dengan sintesis dinding bakteri yang menyebabkan pembentukan dinding sel yang tidak sempurna dan mengakibatkan terganggunya tekanan osmotik sel bakteri dan kematian sel bakteri. Dapat kita lihat pada gambar yang di samping, yaitu struktur cincin beta-laktam. Berikut adalah 4 golongan besar antibiotik beta-laktam. Yang pertama penisilin, yang kedua cefalosporin, yang ketiga carbapenem, dan yang keempat monobaktam. Penggolongan antibiotik. Pada penggolongan antibiotik terdapat 3 golongan. Yang pertama yaitu beta-laktam antibiotik, yang kedua carbapenem dan monobaktum, dan yang ketiga beta-laktamas. Golongan penisilin. Penisilin merupakan kelompok antibiotika beta-laktam yang telah lama dikenal. Pada tahun 1928 di London, Alexander Fleming menemukan antibiotika pertama yaitu penisilin dan penggunaannya untuk pertama kali oleh Florey, Kane, dan Abraham untuk menolak infeksi stafilokokal dan streptokokal. Ampicillin adalah salah satu golongan dari penisilin. Ampicillin sendiri merupakan obat yang paling banyak digunakan untuk mengatasi infeksi dari saluran pernafasan atau bronkokonstriksi, saluran cerna, dan saluran kemih. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini adalah struktur dari ampicillin. Hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam. Aktivitas antibiotik bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Putusnya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Seperti kita ketahui, struktur pada antibiotik beta-laktam menyerupai struktur 2 residu akhir pada pembentukan peptidoglikan, tempat di mana enzim transpeptidase berikatan. Maka dari itu, struktur utama cincin beta-laktam pada antibiotik jenis ini sangat penting untuk dipertahankan. Kemudian, penambahan gugus hidrofilik atau suka air menambah konsentrasi obat dalam target sel karena lebih mudah masuk melalui pori-pori kanal dan membran sel bakteri gram negatif. Pembahasan yang kedua yaitu mikrolida. Sejarah makrolida diawali pada tahun 1970-an ketika perusahaan Sankyo dan Merck berhasil mengisolasi milbemycin dan avermectin yang struktur mirip dan ternyata efektif digunakan sebagai insektisida. Keduanya merupakan hasil fermentasi yang memanfaatkan Streptomyces yang berbeda. Makrolida salah satu kelas poliketida. Makrolida merupakan sekelompok obat, khususnya antibiotik, yang aktivitasnya disebabkan karena keberadaan cincin makrolida. Cincin lakton besar yang berikatan dengan satu atau lebih gula deoksi, biasanya kladinose dan desosamine. Pada gambar di samping yaitu struktur mikrolida, yaitu yang pertama cincin lakton sangat besar, biasanya mengandung 12-17 atom. Yang kedua, keton. Yang ketiga, 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton.
Yang keempat, gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau lakton. Yang kelima, gugus dimetilamino pada residu gula yang menyebabkan sifat basis dari senyawa dan kemungkinan untuk dibuat bentuk garamnya. Berikut adalah antibiotik yang termasuk golongan mikrolida. Yang pertama yaitu eritromisin, yang kedua spiramisin, yang ketiga roksitromisin, yang keempat aritromisin, dan yang kelima azitromisin. Eritromisin merupakan antibiotik golongan makrolid. Antibiotika golongan makrolida mempunyai persamaan, yaitu terdapatnya cincin lakton yang besar dalam rumus. Eritromisin dihasilkan oleh suatu strain Streptomyces erythraeus eritromisin. Hubungan struktur aktivitas antibiotik mikrolida dapat kita lihat pada gambar tersebut. Terdapat 3 struktur golongan mikrolida. Gugus diamine NCH32 pada antibiotik mikrolida harus tetap dipertahankan karena gugus tersebut yang akan berikatan dengan situs pada ribosom bakteri sementara. Struktur besar yang lainnya menghalangi pembentukan ikatan peptida protein. Berikut adalah gambar eritromisin dengan gugus NCH32 kali yang ingin menambatkan dirinya menuju situs spesifik subunit ribosom 50S. Menunjukkan pentingnya gugus NCH32 kali pada antibiotik jenis ini atau mikrolida. Pada gambar ini hanya mempresentasikan interaksi ligan saja, tidak keseluruhan ribosom karena ribosom terlalu besar. Baik, itulah tadi pembahasan dari antibiotika beta-laktam dan mikrolida. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.